Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Ruang Cigu. Sudah lama saya tidak berbagi video ya. Mungkin kali ini saya akan mulai kembali untuk menyampaikan apa-apa saja yang sudah saya ketahui dan sudah saya pelajari dan untuk dibagikan kepada semua pemirsa yang ada. Terima kasih bagi yang sudah membuka channel ini dan bagi yang belum mensubscribe channel ini silahkan subscribe sehingga nanti bisa menonton video-video saya selanjutnya ataupun video-video pembelajaran sebelumnya. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang belajar MySQL untuk pemula. Nah, bagaimana nanti kita membuat suatu aplikasi yang menggunakan basis data, nanti kita perlu pelajari yang namanya MySQL. Oke. Silahkan ditonton dan disimak baik-baik. Jika ada hal-hal yang masih kurang paham dan ingin ditanyakan, silahkan nanti ketik saja di kolom komentar pada video ini. Oke, nah ini kita menggunakan MySQL itu digunakan untuk apa sih? Untuk manajemen basis data, sehingga nanti lebih memudahkan kita mengolah basis data. Dan sifat dari MySQL ini open source ya, jadi tidak usah khawatir kita ada registrasi atau segala macam. Nah, mudah-mudahan panduan yang nanti akan saya berikan ini lebih mudah dipahami. Sekali lagi, untuk penjelasan sebelum video ini mungkin bisa nanti dilihat lagi di deskripsi dan nanti ada materi awal ya, mungkin tidak ada di sini, mungkin di materi sebelumnya atau di video sebelumnya nanti bisa ditonton. Lanjut. Nah, ini adalah perintah bagaimana nanti kita terhubung ke MySQL. Nah, ini selalu jadi apa ya, kesulitan tertentu. Nah, saat kita menggunakan MySQL itu kita butuh beberapa aplikasi. Yang kalau biasa saya gunakan itu adalah aplikasi SAMPP ya. SAMPP, WAMPP atau Laragon, silakan saja nanti pilih aplikasi apa yang lebih disukai dan lebih mudah dipahami. Nah, cara mengkoneksikannya atau terhubung ke MySQL setelah kita masuk ke jendela command prompt atau command line ya ataupun ke konsol lah bahasanya. Nah, nanti kita ketikkan MySQL, lalu spasi ada garis U, spasi ada user, spasi ada garis P. Nah, MySQL ini nanti muncul kalau kita sudah masuk ke command line-nya ya atau command prompt ataupun ke konsolnya. Kemudian nanti kita mengetikkan garis U. Garis U ini menandakan dia adalah sebagai pengguna. Nah, karena kita nanti bisa saja itu komputer kita digunakan oleh banyak orang, untuk sementara nanti usernya kita pakai saja yang root ya. Jadi untuk semuanya nanti bisa lebih gampang lah gitu. Lalu di sini ada garis P. Garis P ini nanti kalau yang mau pakai password silahkan diketikkan passwordnya. Tapi kalau saya tidak buat dulu password karena suka lupa. Jadi cukup buat MySQL garis U lalu user ini diganti dengan kata root. Lalu di enter nanti masuklah ke jendela MySQL. Nah begitu ya. Oke lanjut. Setelah kita masuk ke jendela MySQL, nah nanti kita harus membuat yang namanya basis data atau database. Adapun perintah membuat database atau basis data adalah create database. Oke, misalnya kita nanti mau membuat basis data yang bernama MyFirstDB. Nah, perintahnya adalah create database MyFirstDB. Ini artinya membuat database baru yang bernama MyFirstDB. Nah, gunakan nama yang bermakna jelas saat kita membuat basis data. Jadi jangan sembarang membuat nama database. Gunanya untuk apa? Supaya memperjelas bagi orang yang melihat ataupun membacanya bahwasanya database ini mencirikan apa nanti isinya. Orang mengetahui nanti tentang apa basis data ini. Begitu. Oke, lanjut. Nah, setelah kita membuat basis data atau database, kita masuk ke dalam database. Ibarat kita sudah bangun rumah gitu ya, supaya kita bisa menyusun-nyusun barang-barang, perabotan di dalam rumah, kita harus buka pintu dulu. Nah, di sini bagaimana kita membuka database tadi?
atau memilih database tadi, caranya adalah menggunakan perintah use. Ya, oke ya, perintah use. Sintaknya seperti apa? Sintaknya seperti ini. Use nama database. Kalau tadi kita nama database kita myfirstdb, ini contoh ya. Use nama database titik koma, diakhiri dengan titik koma. Betul. Use myfirstdb, nih dia. Kita aktifkan, kita pilih myfirstdb sebagai database kita atau sebagai rumah kita untuk menyusun perabot-perabotan yang ada atau menyusun tabel-tabel yang nanti akan kita gunakan dalam pengelolaan basis data. Oke? Sudah ya? Lanjut. Setelah kita masuk ke dalam basis data, setelah kita masuk ke dalam rumah, kita akan menyusun tabel-tabel. Bagaimana menyusun tabel? Untuk menyusun tabel, kita gunakan perintah create table, ya, create table. Nah, create table ini perintah dasarnya. Jadi nanti setelah kita buka database, kita buat tabel baru, gunakan create table. Saat kita membuat create table, kita harus tentukan apa? Kita harus tentukan dulu kolomnya ada berapa. Kolom ini kalau di dalam struktur database itu disebut juga dengan field, ya, field atau judul kolom. Nah, judul kolomnya kita mau buat berapa judul kolomnya, kita mau berapa buat fieldnya. Lalu nanti kita tentukan tipe datanya apa, ya. Untuk tipe data mungkin nanti kita pelajari di materi berikutnya. Lalu batasan ini misalnya nanti kita menentukan jumlah karakternya ada berapa, ya. Kalau nanti kita menggunakan angka ada berapa, kalau kita nanti menentukan misal nih kolomnya, salah satu kolom di tabel kita itu adalah jenis kelamin. Nah, kita kasih batasan, mungkin jenis kelaminnya ada perempuan atau laki-laki, atau kalau ada pilihan atau tidak jawab misalnya begitu ya. Lalu nah, ini adalah contoh kalau kita nanti menyusun tabel, membuat tabel ya. Create tabel, itu ada user ya, nama tabelnya itu user ya, nama tabelnya user. Create tabel users. Dah, buka kurung ID. Nah, ID ini nanti identitas ya, kalau nanti di dalam tabel itu nanti identitas user itu 1, 2, 3 mungkin seperti itu. Nah, ini tipe datanya INT, singkatan dari integer. Jadi ID itu adalah fieldnya atau judul kolomnya. INT ini adalah tipe datanya. Nah, kalau primary key ini batasannya salah satunya ya menjadi kunci primer, kunci utama dalam tabel ini. Lalu nanti ada field lagi atau kolom, diberi nama kolomnya itu adalah name. Name itu tipe datanya varchar, panjangnya 100 atau batasannya 100 varchar, 100 karakter. Lalu koma birthday, birthday itu tanggal lahir ya. Nah, tanggal lahir itu nama fieldnya atau nama judul kolomnya. Date ini adalah tipe datanya. Gitu cara mengetik, diakhiri dengan tutup kurung dan jangan lupa titik koma. Oke, mungkin secara singkat itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami dan ayo langsung praktikan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang masih belum dipahami, nanti bisa diketikkan atau ditanyakan kepada saya di kolom komentar pada video ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.